Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnila dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membuat video di mana video ini berisi tentang sejarah nasi jamblang dan cara pembuatannya. Nah, video ini merupakan tugas akhir semester saya, yaitu UAS, dengan mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis dengan dosen pengampu Pak Agus Mahardika M.Hum. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sejarah nasi jamblang. Asal-usul dari nasi jamblang sendiri dimulai dari pembangunan jalan raya pada masa penjajahan Belanda. Jalan raya ini dirancang oleh Gubernur Hindia Belanda ke-36 yang bernama Daendels. Jalan raya ini didirikan pada tahun 1808 hingga 1811 Masehi, yang tujuan utamanya adalah untuk mempercepat arus perjalanan antar kota di Pulau Jawa. Jalan raya ini diberi nama Jalan Trans Jawa atau Anyar Panarukan yang melewati kota Cirebon. Oleh sebab itu, banyak rakyat Cirebon yang terlibat dalam pembangunan jalan raya tersebut. Demi mencapai cita-citanya dalam membangun jalan tersebut, Daendels menggunakan segala cara, dimulai dari para pekerja yang dibayar ala kadarnya, hingga diterapkan kerja paksa ketika anggaran tersebut telah habis. Di Cirebon sendiri, akibat kerja paksa tersebut melibatkan banyak para pekerja yang tewas. Salah satu penyebabnya adalah akibat kelaparan. Karena meskipun para pekerja membawa bekal dari rumah berupa nasi, tetapi sebagaimana lazimnya, nasi akan basi ketika didiamkan selama 10 jam dan tidak dimakan. Beruntung pada saat itu ada sekelompok masyarakat yang berasal dari Cirebon, tepatnya dari Desa Jamblang. Mereka mengakali akar permasalahan tersebut, yaitu dengan memperkenalkan daun jati sebagai bungkus nasi. Sebab daun jati memiliki pori-pori yang cukup besar. Hal itulah yang membuat nasi menjadi tahan lama dan tidak cepat basi. Sedikit demi sedikit, mereka mulai melengkapinya dengan beberapa lauk seperti ikan asin, tahu, tempe, dan sambal. Karena dari mulut ke mulut, makanan ini mulai banyak diminati. Dan seiring perkembangan zaman, mulailah bermunculan para penjual nasi jamblang tersebut. Sehingga sampai sekarang nasi jamblang pasti akan banyak kalian temui di berbagai tempat di Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang asal-usul nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Kali ini saya akan membuat nasi jamblang dengan bahan sederhana dan mudah dicari. Yuk ikuti langkah saya selanjutnya dan selamat menyaksikan. Dadah! Langsung saja kita akan mengolah bahan dari nasi jamblang. Langkah pertama yaitu kita akan membuat tempe goreng. Di sini pertama kita sudah menyiapkan tempenya, dan di sini saya akan menghaluskan bumbunya yaitu bawang putih dan ditambahkan sedikit garam. Setelah itu kita haluskan. Baik, setelah bumbu dicampur rata, kita tunggu selama 5-10 menit hingga bumbu meresap. Sambil menunggu bumbu meresap, kita panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu.
panas, kita masukkan tempe ke dalam minyak panas tersebut. Setelah tempe masuk, kita tunggu sampai berubah menjadi kuning keemasan. Setelah tempe berubah warna, kita angkat tempenya dan tiriskan. Lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita akan membuat sambal nasi jamblang. Di sini kita siapkan 5 cabai merah, 4 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah tomat, terasi, garam secukupnya, gula secukupnya, dan jangan lupa penyedap rasa. Lalu kita haluskan. Kita haluskan cabai sampai halus. Setelah halus, kita masukkan irisan cabai merah dan kita akan tumis cabai merahnya. Kita tambahkan air 2 sendok dan tambahkan sedikit kecap. Setelah cabai mengeluarkan bau sedap, maka itu berarti bahwa cabai sudah masak. Nah, selanjutnya kita matikan kompornya dan kita diamkan hingga cabai tidak panas lagi. Nah, setelah cabai dingin, kita masukkan ke dalam tempatnya. Nah, di sini tempatnya sudah khusus, yaitu terbuat dari daun pisang. Kita masukkan cabainya. Saya akan membuat ikan nasi jamblang. Di sini saya menggunakan ikan tongkol. Lalu kita goreng ikan tongkolnya terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kita masukkan ikan tongkolnya dan kita goreng hingga berubah warna hingga matang. Ikan berubah warna, kita angkat dan kita tiriskan. Ini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ada cabai merah, 1 bawang putih, dan juga bawang merah. Dan di sini ada tomat yang sudah disisir. Nah, kita akan mulai menumisnya. Kita masukkan minyak secukupnya. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kita tumis. Setelah cium bau aroma sedap dari tumisannya,
kita akan menambahkan kecap. Teman-teman bisa memberikan kecap sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan garam setengah sendok makan. Kita tambahkan juga gula setengah sendok makan. Dan jangan lupa penyedap rasa. Kita tambahkan air secukupnya atau bisa 3 sendok makan. Lalu kita masukkan ikan tongkol yang sudah digoreng tadi. Dan kita aduk lagi. Teman-teman bisa membuat ikan jamblang ini sesuai dengan selera masing-masing. Boleh ikan apa saja sesuai selera. Dan kalian juga bisa mengolahnya sesuai keinginan kalian. Setelah bumbu meresap, kita matikan kompornya dan kita angkat ikan tongkolnya ke dalam mangkok. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tahu kecap. Di sini sudah ada bumbu cabai yang sudah dipotong-potong, ada tomat juga yang sudah dipotong, dan 1 buah bawang putih dan bawang merah. Langsung saja kita akan menumiskannya. Kita masukkan cabainya, nah, masukkan juga setengah tomatnya, bawang merah dan bawang putih. Kita tumis. Setelah itu kita masukkan kecap. Lalu kita masukkan garam setengah sendok, sendok. Lalu kita tambahkan air secukupnya atau bisa 3 sendok saja. Lalu kita masukkan tahunya dan kita aduk lagi sampai bumbu meresap. Setelah bumbu meresap, kita matikan kompornya. Selanjutnya kita akan membuat telur dadar. Nah, di sini sudah ada bahannya, yaitu daun bawang yang sudah diiris, dan kita akan memasukkan telurnya 2 biji. Kita masukkan garam. Tuangkan minyak dan panaskan. Setelah minyak panas, kita masukkan telur yang sudah kita aduk tadi. Telur sampai
cukup matang. Baik, ini sudah berubah warna dan kelihatan matang. Kita matikan dulu kompornya, lalu kita angkat dan tiriskan. Langkah terakhir yaitu penyajian. Di sini saya sudah menyiapkan satu piring, lalu kita masukkan nasi jamblang yang sudah dibungkus oleh daun jati. Kita sajikan. Untuk nasinya, teman-teman bisa menambah sesuai selera teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan lauk yang sudah disiapkan tadi. Di sini saya akan memasukkan sebuah tongkol, lalu ada telur, tempe, dan ada tahu, kecap, dan terakhir jangan lupa sambal. Nah, ini dia